Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jenjeri Pratama. Kali ini kita dalam mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Dalam mata pelajaran ITL ini kita akan melanjutkan pembahasan yang pertama, pembahasan selanjutnya yaitu tentang gambar kerja pemasangan instalasi tenaga listrik satu pasang. Gambar kerja pemasangan instalasi tenaga listrik satu pasang. Selain memahami tentang peralatan dan perencanaan instalasi listrik, seorang teknisi listrik juga perlu memahami tentang kemampuan dalam membaca gambar kerja instalasi. Pada dasarnya, gambar kerja instalasi memiliki peranan yang vital dalam perencanaan instalasi. Hal tersebut dikarenakan hanya dengan menggunakan bantuan gambar suatu proyek pemasangan instalasi listrik dapat dilakukan. Dalam hal ini, gambar kerja atau gambar teknik adalah suatu bentuk perpaduan antara gambar sains dan gambar seni yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan khusus di bidang kelistrikan. Yang pertama yaitu gambar kerja instalasi listrik satu pasang. Gambar teknik memiliki fungsi sebagai bahasa tertulis dalam bentuk gambar antara perencanaan dan pelaksanaan. Seorang ahli listrik harus dapat membaca dan mengoreksi gambar. Gambar teknik juga mengandung unsur seni, tetapi harus memperhatikan aturan-aturan tertentu seperti aturan PUIL atau persyaratan umum instalasi listrik. Terus produk yang dihasilkan dalam suatu perancangan yaitu gambar dan analisis. Gambar merupakan bahasa teknik yang diwujudkan dalam simbol-simbol. Gambar tersebut dapat berupa gambar sketsa, gambar proyeksi, dan gambar perspektif denah dan serta gambar situasi. Gambar denah ruangan atau bangunan rumah atau gedung sangat diperlukan dalam pemasangan instalasi listrik, yaitu sebagai acuan pemasangan instalasi listrik pada rumah atau bangunan tersebut. Ada beberapa jenis gambar yang harus dikerjakan dalam tahapan perancangan suatu proyek pemasangan instalasi listrik penerangan dan tenaga yang baku menurut PUIL 2000. Rancangan instalasi listrik tersebut terdiri dari beberapa hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu gambar situasi. Gambar situasi merupakan jenis gambar yang menunjukkan dengan jelas letak bangunan pada instalasi tersebut. Setelah itu akan dipasang dan rencana penyambungannya dengan jaringan listrik PLN. Contohnya di sini bisa kita lihat ini ada sebuah denah denah lokasi. Di sini bisa kita lihat di mana letak rumah dari suatu lokasi tersebut yang akan dibuat perancangan instalasi listriknya. Dan ini gambar perancangan instalasi listriknya. Ini rumahnya. Dan yang kedua yaitu gambar instalasi. Gambar instalasi meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rancangan tata letak yang menunjukkan dengan jelas letak perlengkapan listrik beserta sarana kendalinya atau pelayanannya seperti titik lampu, kotak kontak saklar, motor listrik, PHB, dan lain-lain. Yang kedua, rancangan hubungan perlengkapan listrik dengan gawai
pengendaliannya seperti hubungan lampu dengan saklarnya, motor dengan pengasutnya, dan dengan gawai pengatur kecepatannya yang merupakan bagian dari sirkuit akhir atau cabang sirkuit akhir. Yang ketiga, gambar hubungan antar bagian sirkuit akhir tersebut dalam butir 2 dan PHB yang bersangkutan, ataupun pemberian tanda dan keterangan yang jelas mengenai hubungan tersebut. Dan yang keempat, tanda ataupun keterangan yang jelas mengenai setiap perlengkapan listriknya. Jadi di sini bisa kita lihat gambar dari sebuah instalasinya. Di sini bagaimana kita merancang lampunya, saklarnya, stop kontaknya, dan PHB-nya. Jadi di sini bisa kita lihat ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya. 1 itu di sini bisa kita lihat itu stop kontak, ya, saklarnya. Ya, saklar di sini ada saklar tunggalnya 2. Ini ada saklar tunggal. Oh ya, jadi 1 ini saklarnya untuk 1 lampu. Kalau 3 ini 1 saklar untuk 3 lampu, dan 2 ini saklar untuk 2 lampu. Ini 1 lampu, ini 1 lampu, dan ini 1 lampu. Dan ini gambar stop kontaknya. Ini stop kontak. Sini PHB-nya. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu gambar diagram garis tunggal. Ada beberapa hal yang dijelaskan dalam diagram garis tunggal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diagram PHB lengkap dengan keterangan mengenai ukuran dan besaran nominal komponennya. Yang kedua, keterangan mengenai jenis dan besar beban yang terpasang dan pembaginya. Dan yang ketiga, ukuran dan besar penghantar yang dipakai. Dan yang keempat, sistem pembumiannya. Di sini ada gambar instalasinya. Selain gambar-gambar di atas, dalam merancang atau menggambar instalasi listrik, penerangan, dan tenaga juga dilengkapi dengan analisis data perhitungan teknis mengenai susut tegangan. Selain itu, perlu juga dilengkapi dengan daftar kebutuhan, bahan instalasi, dan uraian teknis sebagai pelengkap, meliputi penjelasan tentang cara pemasangan peralatan atau bahan bangunan seperti rumah tinggal, kantor, maupun sekolah yang dilengkapi sarana pendukung listrik dalam membangun. Hal tersebut supaya dapat berfungsi dan dihuni dengan baik, nyaman, serta memenuhi keselamatan. Dengan demikian, diperlukan perencanaan gambar instalasi listrik yang cermat dengan mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam dunia teknik listrik. Gambar instalasi listrik memegang peranan yang sangat vital dan menentukan dalam suatu perencanaan instalasi. Hal ini karena hanya dengan bantuan gambar, suatu pekerjaan pemasangan instalasi dapat dilaksanakan. Instalasi penerangan yang kecil dengan nilai daya 450 VA atau volt ampere disebut instalasi listrik penerangan dengan satu pasang. Satu grup dengan MCB 2 ampere, pelayanan tenaga listrik dari tiang jaringan listrik ke pemakai KWH plus MCB merupakan tugas dari PLN. Adapun dari panel bagi atau kotak sekring sampai ke pemasangan titik nyala, lampu, dan kotak kontak, dan satu unit grounding pentanahan merupakan tugas Biro Teknik Listrik atau BTL. Penempatan saklar dan kotak kontak, penempatan saklar dekat pintu, dan
mudah dicapai oleh tangan. Arah tuas atau kutub saklar harus sama baik saat dihidupkan ataupun dimatikan. Adapun pemasangan dan penempatan kontak-kontak disesuaikan dengan beban yang akan disambung. Tinggal penempatan saklar dan kontak-kontak 150 cm di atas lantai. Yang kedua, syarat-syarat instalasi listrik. Persyaratan umum instalasi listrik memiliki tujuan dan maksud untuk terselenggaranya instalasi listrik dengan baik. Peraturan tersebut lebih diutamakan pada keselamatan manusia terhadap bahaya sentuhan serta kejutan arus, keamanan instalasi listrik beserta perlengkapannya, dan keamanan gedung serta isi terhadap kebakaran akibat listrik. A. Persyaratan instalasi listrik. Persyaratan instalasi listrik berlaku untuk semua instalasi arus kuat, baik mengenai perencanaan, pemasangan, pemeriksaan, pengujian, pelayanan, pemeliharaan, dan pengawasannya. Namun, ada beberapa persyaratan umum instalasi listrik ini tidak berlaku untuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bagian dari instalasi listrik dengan tegangan rendah yang hanya digunakan untuk menyalurkan berita atau isyarat. Yang kedua, bagian dari instalasi listrik yang digunakan untuk keperluan telekomunikasi dan pelayanan kereta rel listrik. Yang ketiga, instalasi listrik dalam kapal laut, kapal terbang, kereta rel listrik, dan kendaraan lain yang digerakkan secara mekanik. Dan yang keempat, instalasi listrik di bawah tanah dalam tambang. Yang kelima, instalasi listrik dengan tegangan rendah yang tidak melebihi 25 volt dan dayanya tidak melebihi 100 watt. Syarat-syarat instalasi listrik. Selain persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL dan peraturan mengenai kelistrikan yang berlaku, harus diperhatikan juga syarat-syarat dalam pemasangan instalasi listrik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, syarat ekonomis. Instalasi listrik harus dibuat dengan baik sehingga harga keseluruhan dari instalasi itu mulai dari perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaannya semurah mungkin. Selain itu, kerugian daya listrik harus sekecil mungkin. Yang kedua, syarat keamanan. Instalasi listrik harus dibuat baik sehingga kemungkinan timbul kecelakaan sangat kecil. Aman dalam hal tersebut berarti tidak membahayakan jiwa manusia dan terjaminnya peralatan dan benda-benda di sekitarnya dari kerusakan. Kerusakan tersebut akibat dari adanya gangguan, misalnya tegangan lebih, gangguan hubung singkat, kelebihan beban, dan sebagainya. Dan yang ketiga, syarat keandalan atau kelangsungan kerja. Kelangsungan pengaliran arus listrik pada konsumen harus terjamin dengan baik. Dengan demikian, instalasi listrik harus direncanakan dengan baik sehingga kemungkinan terputusnya atau terhentinya aliran listrik relatif kecil. Yang ketiga yaitu pemasangan listrik satu pasang. Berikut beberapa proses pemasangan listrik satu pasang. A. Cara pemasangan lampu dan saklar dalam instalasi listrik satu pasang. Langkah-langkah pemasangan lampu dan saklar dalam instalasi listrik satu pasang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan MCB atau Miniature Circuit Breaker dari PLN dan MCB pembagi dalam kondisi mati sebelum melakukan instalasi. Hal tersebut dilakukan untuk langkah pengamanan agar tidak tersengat aliran listrik. Jadi ini MCB-nya. Jadi MCB-nya harus dalam keadaan mati. Dan yang kedua, siapkan peralatan-peralatan seperti tang, potong, tang kombinasi
tespen, dan obeng. Sediakan pula 2 buah kabel dengan warna berbeda, misalnya merah dan biru. Ya, ini salah. Nanti saya perbaiki. Lakukan instalasi kabel fasa atau tegangan untuk saklar terlebih dahulu. Gunakan kabel merah sebagai tanda kabel instalasi tegangan. Sebagai sambungan merah dari meteran PLN menuju input MCB, pembagi terlebih dahulu sebagai pengaman untuk menghindari korsleting yang terjadi dalam rangkaian instalasi. Sambungkan kembali kabel berwarna merah dari output MCB pembagi menuju salah satu input terminal pada saklar. Sambungkan kembali kabel berwarna merah dari output saklar menuju salah satu terminal lampu. Instalasi kabel untuk fasa atau tegangan sudah selesai. Lakukan instalasi kabel netral atau nol. Instalasi kabel nol atau netral menggunakan kabel berwarna biru. Sambungkan kabel biru dari meteran PLN langsung menuju terminal lampu. Instalasi listrik satu fasa pada lampu dan saklar sudah selesai. Uji coba rangkaian instalasi yang telah Anda kerjakan. Kabelnya AD-nya, kabel netralnya, kabel fasa. Di sini bisa kita lihat ini MCB dalam rumah PHB. Ini ada saklarnya. Jadi masukkan kabel MCB di sini, masukkan pasanya masuk dan keluar, dimasukkan ke fitting lampu netral dari kabel netral. B. Pengujian instalasi listrik satu fasa. Langkah-langkah pengujian instalasi listrik satu fasa adalah sebagai berikut. Menyalakan MCB meteran PLN. Tes atau uji menggunakan tespen pada outputnya. Apakah aliran listrik sudah nyala? Jika sudah oke, nyalakan MCB pembagi. Tekan tombol pada saklar maka lampu akan menyala. Matikan saklar maka lampu akan padam. Yang C. Cara pemasangan instalasi satu fasa dengan stop kontak. Stop kontak pada instalasi listrik satu fasa memiliki fungsi sebagai penghubung antara peralatan-peralatan listrik yang akan digunakan dengan sumber listrik yang berasal dari PLN. Berikut langkah-langkah pemasangan stop kontak dalam instalasi listrik satu fasa, yaitu dengan cara sebagai berikut. Pastikan MCB dari PLN dan MCB pembagi dalam kondisi mati sebelum melakukan proses instalasi. Hal ini bertujuan sebagai langkah pengamanan agar tidak tersengat aliran listrik. Siapkan peralatan-peralatan seperti tang potong, tang kombinasi, tespen, dan obeng. Sediakan 2 buah kabel dengan berwarna yang berbeda, misalnya kabel berwarna merah dan hitam, merah dan biru. Lakukan instalasi kabel dengan tegangan untuk stop kontak terlebih dahulu dengan menggunakan kabel merah sebagai tanda kabel instalasi tegangan. Sambungkan kabel berwarna merah dari meteran PLN menuju MCB pembagi terlebih dahulu sebagai pengaman untuk ruangan. Hindari korsleting yang terjadi dalam rangkaian instalasi stop kontak. Sambungkan kembali kabel berwarna merah dari output MCB pembagi menuju salah satu input terminal pada stop kontak. Setelah instalasi kabel untuk satu fasa atau tegangan stop kontak sudah selesai, lakukan instalasi kabel nol atau netral. Lakukan instalasi kabel nol atau netral untuk stop kontak menggunakan kabel berwarna biru. Sambungkan kabel biru dari meteran PLN langsung menuju terminal stop kontak. D. Pengujian instalasi listrik satu fasa pada stop kontak. Berikut langkah-langkah pengujian instalasi listrik satu fasa pada stop kontak. 1. Nyalakan MCB meteran PLN. Dan yang kedua,
Tes atau uji menggunakan test pen pada outputnya apakah aliran listrik sudah nyala. Nyalakan MCB pembagi, kemudian tes lubang stop kontak menggunakan test pen jika instalasinya benar. Maka salah satu dari dua lubang stop kontak teraliri listrik. Dengan demikian, stop kontak siap digunakan untuk penyambungan peralatan-peralatan listrik. Berikut tabel besaran daya yang disediakan oleh PLN beserta penggunaan MCB yang sesuai. Ini ada nomor dan daya terpasang volt ampere, MCB atau MCCB ampere. Daya terpasang 250 1 kali 1,2, 450 volt ampere 1 kali 2 ampere, 900 1 kali 4 ampere, 1300 1 kali 6 ampere, 2200 volt ampere 1 kali 10 ampere, 3500 1 kali 16, 4400 1 kali 20, 5500 1 kali 25, 7700 1 kali 35, 11000 1 kali 50, 13900 1 kali 63, 17000 1 kali 80, 22000 1 kali 100. Demikianlah materi kita kali ini tentang gambar kerja pemasangan instalasi tenaga listrik satu pasang. Sedikit kata motivasi untuk kalian untuk bisa lebih giat belajar. Jangan menyerah. Menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Muhammad Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.